Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Semuanya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan buat firman yang boleh tadi kami baca dan sebentar lagi kami akan dengarkan bagaimana dijelaskan kepada kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami dan Engkau sendiri ya Bapa yang boleh menjelaskan firman-Mu ini kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya firman Tuhan boleh berbicara secara leluasa kepada kami, dan kami rindu ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang boleh menyapa kami, setiap kami, di dalam ruangan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi hidup, dan boleh bertumbuh, dan boleh berbuah bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, dan senang sekali bisa ketemu bersama-sama. Saudara-saudara, kita masih melihat kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, dan saya minta kepada saudara untuk membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, dan tetap menaruh perhatian kepada Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, kehidupan kita penuh dengan prioritas. Bagaimana kita memilih dan memilah prioritas. Kalau saja kita bisa belajar ini, saudara-saudara, banyak orang-orang yang mengatakan maka kehidupan kita akan menjadi semakin lebih baik. Kita akan lebih produktif, termasuk juga seorang yang terkenal, saudara-saudara, yaitu adalah yang bernama Stephen Covey. Siapa yang tahu mengenai Stephen Covey? Mungkin pernah baca bukunya. Dia pernah berkata seperti demikian. The key is not to prioritize what is on your schedule, but to schedule your priorities. Jadi kuncinya ialah bukan untuk memprioritaskan apa yang ada di dalam agendamu, tetapi mengagendakan prioritasmu. Jadi boleh dibilang, kita harus tahu apa yang menjadi prioritas kita dan menaruh prioritas itu di dalam schedule kita secara sesuai dengan apa yang menjadi kepentingannya. Dan ini penting bagi semua orang. Penting bagi pemimpin, penting bagi pengikut, penting bagi mahasiswa, penting bagi pekerja, penting bagi semua orang. Pertanyaannya ialah apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang mendukung tujuan kita, saudara-saudara, dan ini penting sekali untuk kita tahu, baik itu sebagai individu maupun juga sebagai gereja ataupun juga sebagai sebuah organisasi. Siapa yang tahu mengenai kaleng tuna John West? Ada yang pernah beli tuna John West? Mungkin ada yang pernah, saudara-saudara. John West itu punya sebuah kalimat moto yang berbunyi demikian. It's what John West rejects that makes the best. It's what John West rejects that makes John West the best. Jadi saudara-saudara, dia mempunyai falsafah perusahaan ini bahwa dia bisa untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak prioritas. Jadi kalau misalnya memang bukan prioritas, mereka bisa katakan bahwa apa? Itu bukannya permainan mereka atau bukannya sesuatu yang mereka harus kerjakan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kalau misalnya dia mungkin ada tawaran ikan tuna yang murah begitu loh untuk diolah dan lain sebagainya, kalau misalnya dia tahu ikan itu tidak segar lagi, itu adalah ikan yang akan dia tolak. Pertanyaannya ialah bagaimana dengan kita sebagai gereja? Bagaimana dengan kita sebagai gereja? Seperti kita tahu bahwa di awal dari Kisah Para Rasul, para pemimpin gereja mengetahui mengenai ada masalah, saudara-saudara. Masalahnya itu apa? Masalahnya itu adalah pengikut mereka
semakin hari semakin banyak. Tetapi mereka bisa menaruh masalah yang utama di dalam hal yang utama, dan bukan masalah yang utama menjadi sesuatu yang secondary. Ya. Tetapi tahu kalau misalnya ini adalah permasalahan yang utama dan kita harus taruh di tempat yang utama. Dan di sini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kita bisa menerapkan apa yang kita lakukan di dalam zaman modern ini. Jadi perikop yang tadi kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ini adalah perikop yang sangat singkat tetapi penting, saudara-saudara. Karena seperti kita tahu, terjadi sebuah ledakan jumlah jemaat pada awal gereja dengan sangat luar biasa. Dari 70 di pasal pertama, saudara-saudara, itu menjadi 5.000 di pasal yang keempat. Dan di pasal 5, minggu lalu kita belajar bahwa jumlahnya semakin hari semakin bertambah banyak lagi. Lalu pertanyaannya ialah, bagaimana dengan mereka yang melayani? Sekarang cuma ada 12 rasul, boleh dikatakan. Oleh karena itu mereka perlu sebuah struktur yang baru di mana ada orang-orang yang ikut serta di dalam melayani gereja ini, saudara-saudara. Dan itu adalah isu yang utama, isu yang prioritas bagi para rasul. Perhatikan di pasal 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian, maksudnya pembagian apa? Pembagian makanan kepada janda-janda mereka yang diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi, mereka adalah para rasul adalah orang-orang Yahudi. Tetapi ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani, karena mereka sudah tinggal di perantauan, mungkin sudah cukup lama. Dan juga ada orang-orang yang tetap berbahasa Ibrani, atau berbahasa Aramaik mungkin pada waktu itu. Dan semua datang ke gereja. Semua datang ke gereja karena semua beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka memberikan diri mereka dibaptis. Dan karena ada perbedaan komunikasi di sini, yang satu berbahasa Yahudi atau Ibrani, yang satu berbahasa Yunani, maka saudara-saudara ada permasalahan yang terjadi di sini. Masih ada orang yang pada waktu itu tetap berbahasa Ibrani, walaupun sebetulnya bahasa perdagangan atau bahasa conversation itu adalah bahasa Yunani, saudara-saudara. Jadi mirip dengan gereja-gereja Indonesia sebetulnya yang ada di kota Sydney pada saat ini. Ya, ada banyak gereja Indonesia yang ada di Sydney, tetapi saudara-saudara ada yang memakai bahasa Inggris, ada yang memakai bahasa Indonesia, begitu. Walaupun rata-rata keturunan orang Indonesia itu bisa mungkin berbahasa Indonesia, tapi karena mereka lama di perantauan, jadi mereka lebih fasih di dalam berbahasa Inggris. Tetapi sekarang kalian bisa bayangkan, dari dua jenis orang seperti ini pada awal gereja, pada masa awal gereja, mereka semua datang bersama-sama kepada Kristus dan mereka percaya kepada Kristus. Nah, masalahnya seharusnya perbedaan itu tidak menjadi sebuah masalah, karena mereka satu di dalam Kristus, karena mereka telah beriman kepada Kristus. Tetapi sekarang ada masalah. Masalahnya itu apa? Di dalam pembagian makanan. Mungkin masih banyak dari mereka yang pada waktu itu berbahasa Yahudi atau berbahasa Ibrani, mereka tidak bisa berkomunikasi pada waktu itu dengan orang-orang yang berbahasa Yunani. Jadi ada orang-orang yang dari latar belakang berbahasa Yunani, janda-janda yang pembagian makanannya diabaikan, saudara-saudara. Nah, ini memang tidak ditulis di dalam bahasa Indonesia pengabaian mengenai apa, tetapi yang dimaksud di sini adalah pengabaian mengenai makanan. Jadi mungkin para rasul di sini yang rata-rata berbahasa Ibrani atau Aramaik dituduh bahwa mereka itu adalah pilih kasih, karena makanannya lebih banyak pergi ke orang-orang atau janda-janda yang berbahasa Ibrani. Jadi yang terjadi pada saat ini ialah bahwa mereka semua membawa persembahan mereka kepada para rasul, termasuk juga makanan. Dan para rasul membagikan persembahan tersebut kepada orang-orang yang memerlukan. Dan sekarang ada lebih dari 5.000 orang, saudara-saudara. Dan ini bukan kerjaan yang mudah tentunya, seperti kita tahu. Termasuk di dalamnya dari 5.000 orang itu adalah para janda. Para janda. Dan para janda ini adalah mereka yang membutuhkan bantuan.
Karena boleh dikatakan pada zaman tersebut, kalau misalnya seorang sudah ditinggalkan suaminya, boleh dikatakan mereka tidak punya kehidupan sama sekali. Apakah berarti para rasul mengabaikan satu kelompok janda ini yang berbahasa Yunani dengan pilih kasih? Apakah mungkin ada nepotisme, ada korupsi, atau rasisme? Ini semuanya pemikiran-pemikiran yang ada di dalam para murid pada waktu itu karena mereka melihat sebuah permasalahan yang terjadi di gereja awal. Dan ada dua bahaya di sini yang sedang dicoba untuk dicari solusi oleh para rasul pada waktu itu. Dua bahaya. Bahaya perpecahan tentunya, dan yang kedua adalah bahaya pengalihan. Mari kita lihat kedua hal ini. Yang pertama ialah bahaya perpecahan atau division. Mungkin kita sering melihat atau mendengar mengenai hal ini. Dan kadang-kala kita sering melihat bahwa ada gereja yang pecah, baik itu di Indonesia maupun di Australia, bukan karena masalah kesetiaan kepada firman Tuhan, tetapi seringkali adalah masalah uang atau properti, saudara-saudara. Di Indonesia ataupun juga di Australia, tidak terkecuali, biasanya seringkali ada gereja yang baru muncul, begitu ya. Gereja yang baru terdengar, muncul, saudara-saudara, di satu daerah. Tetapi sebetulnya itu bukan betul-betul gereja baru. Jadi bukannya gereja di mana ada orang yang bertobat dan membentuk gereja tersebut. Tetapi sebenarnya ini gereja adalah pecahan dari gereja lain yang membentuk gereja baru. Jadi ini seringkali menyedihkan kalau misalnya kita lihat di sini, seringkali jumlah orang Kristennya tidak bertambah, tetapi jumlah gerejanya bertambah, saudara-saudara. Jadi ada potensi pada waktu itu perpecahan di awal gereja karena masalah pembagian makanan kepada para janda ini. Tetapi para rasul pada waktu itu mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Perhatikan ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini, saudara-saudara. Yang pertama, para rasul memanggil para murid lainnya secara terbuka. Jadi ini rapat terbuka. Ada masalah, rapat terbuka. Ketika ada komplain, mereka memanggil semua pihak yang terkait untuk terbuka. Jadi nggak ada yang bicara di balik layar, nggak ada yang bisik-bisik mungkin di pojokan ruangan dan lain sebagainya. Tetapi ini dipanggil semuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini pelajaran yang sangat penting sekali yang perlu kita catat sebagai orang Asia atau orang Indonesia, saudara-saudara. Karena seringkali kita bicara mengenai masalah itu bukan secara terbuka, tetapi di pojokan ruangan gereja, atau di balik layar, di rumah, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Karena kita seringkali menghindar konflik daripada menghadapinya. Dan ada banyak hal yang menjadi masalah di gereja kita juga, saudara-saudara. Gereja kecil bukannya berarti gereja imun dari masalah. Mungkin khotbahnya Pastor Kian kok gini, begitu ya. Selalu balik kepada Alkitab. Gitu. Saya bingung, begitu ya. Kenapa nggak khotbah untuk memotivasi saya, atau untuk mendorong saya aja? Atau Yulita kok mimpinnya kok seperti kayak begini? Hari itu kok main gitarnya seperti kayak begitu ya. Atau Pastor Kian nggak usah main gitar lah, dia hopeless kalau main gitar, mendingan dia khotbah aja, begitu loh. Semua itu komplain seringkali, saudara-saudara, komplain di balik layar dan nggak pernah diselesaikan. Dan ketika menumpuk, pada akhirnya menjadi potensi perpecahan. Dan seringkali perpecahan terjadi bukan dibicarakan secara terbuka, tetapi diam-diam orang-orang keluar, saudara-saudara, dari gereja. Atau bisa saja gereja yang open atau terbuka, contohnya dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan, itu biasanya dengan rapat jemaat yang terbuka, begitu loh. Dan sedihnya di dalam rapat jemaat yang terbuka itu menyerang pribadi, saudara-saudara, atau menyerang person tertentu, bukan mengangkat masalahnya. Jadi seringkali terjadi di satu ekstrim, di bawah atau di balik layar, saudara-saudara, tetapi juga terjadi ekstrim yang lainnya, secara betul-betul terbuka, begitu loh.
Dan bukan belajar untuk menerima perbedaan dan mencoba berjalan bersama-sama dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Kalau kalian misalnya di sini ada masalah dengan Spice, dengan gereja kita, itu jangan bicara di belakang. Datang ke saya, bicara secara terbuka, secara sopan, dan tidak menyerang pribadi. Dan kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Ini sebuah pelajaran. Dan ini yang terjadi di gereja awal pada waktu itu. Para rasul pada waktu itu memanggil semua murid untuk datang dan secara terbuka mencoba mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Perhatikan ayat 3, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Perhatikan di sini, saudara-saudara, di dalam ayat yang singkat ini. Ada balance di sini antara kepemimpinan dan keputusan bersama. Jadi ada leaders yang memimpin, menentukan arah gereja atau arah organisasi kemana, tetapi juga ada pelayan yang baik. Dan dikatakan di sini penuh roh dan hikmat yang melayani secara praktis. Dan ini penting sekali, sangat penting sekali untuk seorang pemimpin dapat mendengarkan dan juga dapat melibatkan semua orang untuk mengambil keputusan di dalam sebuah gereja. Dikatakan di sini, pilihlah 7 orang. 7 orang. Orang seperti apa ini? Ini bukan orang korporat. Ini bukan orang yang pernah kerja di hospitality industry atau punya pengalaman di restoran atau di perusahaan catering. Tetapi mereka ini adalah orang yang apa dikatakan? Orang yang baik, penuh roh, dan hikmat. Karena pada akhirnya, skill itu bukannya nggak penting, skill itu penting. Tetapi kalau misalnya skill itu tidak dibarengi dengan seorang yang punya roh dan hikmat terutama, saudara-saudara, maka pada akhirnya tidak ada permasalahan atau tidak ada permasalahan yang dapat dicarikan atau mendapatkan solusi di dalam sebuah gereja. Jadi, orang-orang seperti ini, 7 orang ini, mereka harus sensitif. Mereka harus sensitif dan tahu. Dan mereka harus murah hati. Oleh karena itu dipilih orang seperti demikian. Dan perhatikan ayat 5. Ketika keputusan itu diserahkan kepada mereka. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia, dan mereka dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Perhatikan saudara-saudara orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih di sini adalah semua yang memiliki nama Yunani. Tidak ada satupun yang punya nama Yahudi di sini. Ini orang-orang bernama Yunani. Karena yang terabaikan pada waktu itu adalah kelompok janda yang berbahasa Yunani. Dan ketujuh orang ini adalah orang-orang Yahudi berarti yang memiliki nama Yunani. Mungkin karena sudah lama ada di perantauan dan lain sebagainya, saudara-saudara. Jadi tanggung jawab mereka itu ialah untuk membagi makanan ini secara adil. Membagi makanan ini secara adil. Karena mereka dapat berbicara mungkin dengan para janda dengan bahasa Yunani. Mereka dipilih untuk mereka dapat hikmat dengan hikmat dan bijaksana membagi makanan ini dengan baik. Lalu apa yang dilakukan oleh para rasul? Para rasul pada akhirnya menyambut dengan baik hal ini, memberkati dan mendoakan mereka untuk tugas yang sangat penting ini. Ini bukan tugas di balik layar. Ini bukan tugas yang tidak esensial, tetapi ini adalah tugas esensial yang sangat penting dan para rasul pada waktu itu mendoakan mereka untuk tugas yang penting ini. Itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, saudara-saudara, adalah bahaya dari pengalihan atau diversion. Yang kedua ini adalah para rasul mencoba untuk menyelesaikan sebuah potensi masalah lain, yaitu masalah pengalihan. Pengalihan dari apa? Pengalihan dari pekerjaan utama. Bayangkan saudara-saudara ada 5.000 orang. Lebih dari 5.000 orang.
Dan pada waktu itu hanya ada 12 rasul. Oleh karena itu penting sekali untuk mereka menambah orang lain yang melayani, supaya setiap jemaat dapat dilayani. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya pekerjaan pemberitaan Injil yang menjadi pekerjaan yang prioritas nomor 1 di dalam sebuah gereja, itu tetap terjadi, tetap terlaksana, saudara-saudara. Supaya tugas utama dari para rasul tersebut dan gereja itu tidak terabaikan. Perhatikan di ayatnya yang kedua yang tadi kita baca. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi siapa yang tidak puas? Yang pada waktu itu tidak puas ini adalah para rasul. Yang nggak kebagian makanan siapa? Yang nggak kebagian makanan itu para janda. Tetapi para rasul melihat ada sebuah problem yang lebih dari hanya sekedar orang tidak kebagian makan. Tetapi problem yang penting, di mana ada sebuah prioritas pemberitaan firman Tuhan yang terabaikan, saudara-saudara. Karena para rasul pada akhirnya harus melayani kepada orang-orang yang lapar. Melayani meja. Maksudnya apa? Bukan liatin meja begitu ya, atau bersihin meja, tetapi maksudnya melayani di dalam pengaturan makanan. Dan itu yang terjadi pada zaman sekarang juga. Perlu nggak gereja membantu mereka yang membutuhkan? Oh perlu sekali. Perlu nggak yang lapar dikasih makan? Menurut saya perlu. Perlu nggak yang sakit untuk dibantu? Perlu. Tetapi ada bahaya di sini. Bahayanya itu adalah bahaya pengalihan, diversion. Karena tugas gereja yang utama itu adalah pemberitaan Injil. Jadi sebetulnya ialah bagaimana kita tahu menaruh prioritas utama di dalam hal yang utama dan prioritas yang secondary di dalam hal yang secondary, saudara-saudara. Kalau saya tanya kepada saudara sekarang, ini mestinya sudah hafal semua ya. Apa visi dan misi Spice? Udah hafal belum? Belum, coba kita lihat. Kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Menjadi gereja berbahasa Indonesia yang berlandaskan Injil untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Perhatikan, saudara-saudara. Berbahasa Indonesia. Berlandaskan Injil dan menjangkau dunia. Itu kata-kata kuncinya. Jadi dengan itu saudara-saudara, saat ini kita bermitra dengan St. Phil's yang ada di Eastwood. Tetapi apakah ini akan terus menjadi visi dan misi kita? Misalnya, kalau ada masalah-masalah yang lain. Contohnya saudara-saudara, kalau misalnya kebutuhan tiba-tiba meningkat secara pesat. Tiba-tiba ada 500 orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia dari Macquarie yang datang misalnya tiba-tiba ke sini, saudara-saudara. Ini akan jadi masalah nggak? Akan jadi masalah tentunya. Apakah ini akan menjadi masalah? Contohnya saudara-saudara, ketika 500 orang itu perlu untuk dijemput sama Yulita dan Yosua begitu. Oh ya, akan jadi masalah saudara-saudara tentunya. Ini adalah masalah yang perlu untuk diselesaikan. Bagaimana kalau misalnya ketika mereka datang di sini, tiba-tiba mereka memerlukan tempat tinggal sementara. Kita akan melayani mereka. Tetapi sekali lagi, sebatas pemberitaan Injil dan penjangkauan bagi dunia tidak terganggu. Atau misalnya contohnya, ketika ada masalah dengan mungkin saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan kemitraan kita misalnya, apakah visi dan misi akan berubah? Tidak. Tetapi saudara-saudara, yang berubah itu adalah konteksnya pada akhirnya. Oleh karena itu ini semua akan menjadi hal yang sangat penting. Karena kita ini, saudara-saudara, kita bukannya social club. Kalau saudara pikir saudara bisa datang ke sini dan hanya bisa berbahasa Indonesia, ketemu orang Indonesia, seru ya ketemu orang Indonesia, setelah 1 minggu mungkin ketemu orang pakai bahasa Inggris terus-terusan, saudara-saudara, itu bukan tempatnya di sini. Kita ini bukan social club, kita ini bukan ethnic club, tetapi kita ini adalah gereja
yang berbahasa Indonesia yang memproklamirkan Injil dan mendorong orang untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Dan para rasul pada waktu itu tidak ingin pekerjaan mereka yang utama menjadi pekerjaan yang secondary. Dan ini bukan berarti bahwa mereka tidak perlu mengerjakan tugas secondary, ya, jangan salah. Karena ini adalah hal yang penting, tetapi mereka menempatkan prioritas mereka untuk memberitakan Injil di dalam kotak yang memang prioritas dan urgent, saudara-saudara. Perhatikan ayat 4, supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi ini penting. Ini tugas kita bersama sebagai gereja. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan ini? Para rasul, saya yakin itu bukan barang baru buat mereka. Karena mereka sendiri belajar dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Perhatikan di Markus pasal yang pertama. Tuhan Yesus, saudara-saudara, pada waktu itu dihadapkan dengan banyak orang yang sakit dan yang kerasukan setan ketika dia tiba di Kapernaum. Tetapi perhatikan ayat 37 dan 38. Pada waktu itu, ketika para murid menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi, jangan salah, bukannya Yesus nggak peduli dengan orang-orang sakit, dengan orang-orang yang kerasukan setan. Tetapi apa, saudara-saudara? Tetapi ada pekerjaan utama yang penting. Dan inilah kenapa Yesus datang ke dalam dunia, yaitu pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi, saudara-saudara, kita harus membedakan yang mana yang prioritas, yang mana yang secondary. Structure itu akan menjadi sesuatu yang sangat secondary, saudara-saudara. Dan structure itu harus membantu kita untuk memberitakan Injil, bukan menghalangi. Karena pekerjaan pemberitaan Injil itu adalah pekerjaan yang utama. Jadi gereja, saudara-saudara, yang kuat dan bertumbuh ialah gereja yang mengutamakan pemberitaan Injil dan doa dan melihat bagaimana kebutuhan yang ada di sekitar mereka dan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan itu secara praktis. Dan kita melihat jelas di ayatnya yang ke-7, kembali ke Kisah Para Rasul 6 yang tadi kita lihat. Kita baca bersama-sama dari ayat 7. Sudah ketemu? Oke, 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Apa yang terjadi ketika delegasi itu dilakukan? Ketika pada waktu itu ada 7 orang yang membantu untuk melayani, pada waktu itu pekerjaan Injil semakin besar terjadi. Para murid bertambah. Dan bahkan, saudara-saudara yang luar biasa, para imam, yaitu pemimpin-pemimpin agama, datang kepada Kristus dan percaya. Semakin banyak orang yang percaya, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya nggak tahu saudara pernah dengar mengenai Hudson Taylor. Hudson Taylor ini adalah seorang misionaris dari Inggris yang mendirikan CIM pada tahun 1865, dan CIM berubah menjadi OMF dan OMF Internasional pada saat ini. Jadi saya ada sebagian waktu saya melayani di OMF. Pelayanan OMF ini berkembang pesat pada di awal tahun 1900-an. Pusat mereka yaitu untuk menginjili orang-orang yang ada di China. Tetapi kalau kita lihat, saudara-saudara, keberadaan para misionaris itu rata-rata itu adalah dari Eropa di China. Jadi dilihat, saudara-saudara, dari total populasinya masih kurang. Ini adalah satu semacam pokok doa atau lembaran doa yang mereka bagikan di awal tahun 1900-an. Mereka berdoa untuk orang-orang dapat pergi ke China. Baik itu dari Eropa maupun juga dari China sendiri atau dari negara lain. Dan kalau kita lihat, saudara-saudara, pelayanan OMF bukan hanya pelayanan mimbar, tetapi pelayanan yang ada di grassroots. Jadi sampai saat ini, kalau saudara kepingin tahu, bahwa ada banyak orang-orang misionaris dari OMF yang pergi ke daerah-daerah, ke kantong-kantong yang memang belum pernah mendengarkan berita Injil,
untuk melayani mereka dalam berbagai macam hal. Bukan hanya sekedar membagikan traktat dan memberitakan Injil, tetapi juga untuk melayani orang, membantu orang yang sakit, membantu orang yang kelaparan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Jadi, ada begitu banyak orang yang harus dikirim pada waktu itu. Ya, tetapi mereka punya Tuhan yang dapat mengirimkan para misionaris. Oleh karena itu, doa daripada Hudson Taylor pada waktu itu, yang hanya punya 18 orang misionaris pada awal tahun 1900-an, dia berdoa, saudara-saudara, untuk lebih banyak lagi misionaris. Jadi dari 18, pada akhirnya misionaris itu bertumbuh menjadi 70. Dan bertumbuh lagi menjadi 100. Dan bertumbuh lagi, saudara-saudara, menjadi 500. Itu semuanya adalah karena apa? Karena pekerjaan dari para misionaris untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, untuk merekrut orang-orang, untuk membantu mereka. Karena mereka tahu bahwa pekerjaan ini adalah bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu orang. This is not a solo fighter project. Tetapi ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan dan disediakan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh satu kelompok bersama-sama, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Bagaimana dengan kita? Ada banyak pekerjaan yang kita harus lakukan, saudara-saudara. Jumlah orang Indonesia yang ada di kota Sydney, di Greater Sydney, menurut catatan ABS, itu ada sekitar 35.000. Besar, saudara-saudara, menurut saya. Dan saya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Kalau misalnya saya bisa melayani di gereja ini pada saat ini. Tentunya, saudara-saudara, ada banyak dari kalian yang dilayani secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang dijemput dari rumahnya ke gereja, ada yang dijemput di bandara, saudara-saudara. Ada yang dibantu pas pindah rumah, ada yang dijodohkan, ada yang dinikahkan juga, dan bahkan ada yang anaknya dibaptis, saudara-saudara. Dan saya nggak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan buat hal ini. Tetapi, yang membuat saya tidak pernah berhenti bersyukur, itu ialah bahwa saya bisa memberitakan berita Injil kepada saudara. Itu adalah prioritas saya yang terpenting. Kenapa kita ada gereja? Bukan hanya sekedar kelompok bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia, saudara-saudara, yang ada di Macquarie. Karena apa? Karena tugas yang utama itu adalah pemberitaan Injil. Dan ini adalah sebuah privilege dan keistimewaan yang Tuhan berikan pada saya. Untuk bisa memberitakan Injil kepada kalian. Saya nggak pernah terpikir, saudara-saudara, pekerjaan yang lain yang harus saya lakukan, kecuali ini. Kalau ada tawaran yang lebih besar sekalipun, misalnya dengan gaji yang lebih besar, mungkin saya akan tolak, saudara-saudara. Karena sekali lagi, saya tahu tidak akan ada sukacita ketika saya hanya melakukan itu dan tidak membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Ketika saya tidak bisa melihat kalau misalnya ada orang yang datang bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah privilege. Tetapi, ini bukan solo fighter project. Bukan solo fighter project. Saya perlu 7 orang. Saya perlu 7 orang yang menjadi pelayan meja, yang membantu dalam hal keuangan, mengatur keuangan, yang bisa atur roster untuk jadwal, yang bisa main gitar atau main piano, yang bisa pimpin ibadah, yang bisa operate slides, yang bisa datang lebih awal untuk mengatur bangku, saudara-saudara, yang bisa masak, yang bisa menyiapkan makanan, yang bisa melakukan kadangkala sesuatu yang tidak kelihatan di depan mata kita, saudara-saudara. Karena apa? Karena ini penting. Mungkin suatu ketika nanti saya tidak perlu lagi jemput orang di airport, tetapi ada orang lain mungkin yang jemput orang lain di airport, saudara-saudara, atau jemput orang ke gereja. Tapi ini buat apa? Buat apa sih kita melakukan hal ini? Buat apa? Apakah supaya saya lebih santai, supaya saya bisa lebih santai? Apakah supaya Spice bisa terkenal? Ataukah saya lebih terkenal? Bukan, saudara-saudara. Tetapi supaya kita bersama-sama sebagai gereja, kita dapat memberitakan berita Injil.
kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara-saudara. Dan orang-orang tersebut perlu mendengarkan berita Injil ini dengan baik. Di-welcome dengan baik di gereja, dilayani dengan baik, saudara-saudara. Dan juga bagaimana mereka bisa bertumbuh dengan baik di dalam ibadah atau melalui ibadah di gereja, ataupun juga melalui KTB contohnya, saudara-saudara. Dan ini adalah yang menjadi core bisnis kita, boleh dikatakan, saudara-saudara, kalau mau pakai istilah tersebut. Ini penting supaya orang-orang bisa mendengarkan berita Injil. Inilah dia, saudara-saudara, yang menjadi pusat yang kita lakukan di dalam tempat ini. Dan inilah yang dimaksud oleh para rasul. Oleh karena itu menurut saya kalau misalnya ada satu hal yang bisa kita doakan, ialah bagaimana kita doakan supaya kita bersatu untuk pemberitaan Injil. Bukannya setiap orang loh harus keluar dan membawa traktat dan membagikan berita Injil. Tetapi ialah bagaimana kita bisa bekerja sama supaya pemberitaan Injil bisa terjadi dengan baik. Dan supaya ada orang yang datang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh mendorong kita semuanya untuk kita bersatu, melayani di dalam tugas kita bersama untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, kami baca, dan juga yang boleh kami dengarkan penjelasannya. Tuhan tolong kami, biarlah kiranya kami boleh terus ya Bapa menjadi pewarta-pewarta Injil, menjadi pekerja Injil, yang boleh melayani bersama-sama, supaya lebih banyak lagi orang boleh mendengarkan Injil Yesus Kristus, menjadi percaya, dan mengikuti Dia. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan buat waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.